Selamat datang di Pro3 Siniar. Gak ada kepikiran sama sekali untuk bisa liputan ke Piala Dunia. Sepak bola liputan Piala gak ada. Keinginan saya untuk liputan ke Piala Dunia itu saya buang jauh-jauh. Ternyata pada saat saya buang jauh-jauh itu, ternyata menghampiri saya sendiri. Saya duduk di belakang, di depan, langsung dia berdiri, besok kamu ke Brazil. Kaget saya. Tukang taksi juga nanya, Bu kenapa Bu nangis? Ditinggalin Bu ya. Ini Lionel Messi, ini gua. Hanya 1 meter doang jaraknya. Gara-gara nama itu, kepanjangan tangannya FIFA dulu pernah datang tahun 2020 ke rumah, bikin autobiografi gua. Kita ini, khususnya fotografer olahraga di Jakarta ya. Yeah. Atau enggak di Indonesia. Liputan Piala Dunia itu kita sebut sebagai naik haji. Salam Pro3 Siniar, saya Danang Sundoro hadir kembali di ruang dengar dan layar kaca Anda yang pasti, podcast Pro3 Siniar yang pasti. Kami hadir masih dalam nuansa hiruk pikuk, euforia Piala Dunia Qatar 2022. Walaupun penyisian sudah berakhir, 16 besar, 8 besar, semifinal, bahkan siapa juaranya. Kita akan membahas seputar Piala Dunia, tetapi kali ini adalah kita ingin mengetahui sebenarnya sedikit kepo terkait gimana sih caranya untuk bisa meliput gelaran pesta sepak bola dunia dimanapun tempatnya. Kali ini sih di Qatar, 4 tahun kemudian di mana dan selanjutnya. Nah, kali ini kita kedatangan dengan tamu spesial yang punya pengalaman bidang foto atau tukang foto yakni Bung Hermansyah. Selamat olahraga Bung Herman. Salam olahraga Bung Danang, apa kabar? Sehat ya? Sehat selalu. Mantap. Gimana? Sibuk apa Om? Ya sibuk gini-gini aja, sibuk kalau misalkan nonton sepak bola malam-malam, nganter anak, nganter istri, terus yang lainnya banyak hal lain kita lakukan. Jalan-jalan. Tapi kalau melihat Piala Dunia sekarang, teringat masa dulu gak sih? Oh iya pasti, teringat masa dulu pada saat lagi bertugas ya, bertugas. Itu yang nggak bisa dilupain. Kang Poto tadi saya bilang, Kang Poto aja bisa keliling dunia. Ini salah satu buktinya. Tapi sebelum gue ngomongin bagaimana cara meliput di sana, kita coba sedikit kepoin kalau anak muda bilang. Oke, apa yang mau dikepoin? Hermansyah sekarang tuh gue nggak penting bagi kita semua. Tapi kita pengen tahu dulunya kayak apa sih? Emang bener murni dari seorang Hermansyah itu adalah pendidikannya broadcast. Sampai akhirnya punya titel sebagai wartawan yang top gitu kan. Silakan Om. Gimana Om? Saya itu dulu belajar motret tuh dari tahun 97 ya dari senior yang sekaligus kakak lah kita anggap. Namanya Erli Bahtiar, dia dulu di tabloid bola. Belajar foto dari kamera yang yang kita pakai film segala macam zaman Krismon. Ya masih dikeprek-keprek itu? Iya, masih dikeprek-keprek juga kadang-kadang. Dan sedihnya dulu kalau misal sama beliau tuh motret, dulu disuruh motret cewek. Oh gitu? Serius, motret cewek model, cari cewek-cewek cantik kita foto kan. Foto taruh di Senayan atau enggak di mana tempat-tempat yang bagus, latar belakang dengan dia ngajarin fotonya juga dengan teknik ya, dengan teori pada saat itu dia ngajarin. Nah kemudian kamera itu dari dia. Oh di model. Serius. Film itu dari dia. Nyetak pun dari dia. Zaman Krismon. Jadi ente modal apa? Serius, gue gak bohong gitu. Modal motivasi, oke. Siap. Gue gak sendiri, gue bertiga. Ada 3 orang. Oke. 3 orang. Nah pada saat itu udah. Karena dia pengen jadi dia cocok sosok yang patut diteladani lah dia. Dia ilmunya banyak dan mau berbagi ilmunya dia itu. Salah satunya ilmu foto terhadap teman-teman di sekitaran rumahnya pada saat itu ya. Tahun 97. Nah, itu tadi kamera dari dia, itu dari dia, film dari dia, nyetak dia segala macam. Bahkan kita ongkos ke sana pun dari dia juga. Oh, luar biasa. Ada mobil dulu kan. Ada mobil. Kita ini dulu 3 serangkai itu ya kita nggak punya apa-apa. Satu lagi siapa? Ada 2 orang lagi. Dulu dua-duanya dulu bekas fotografer di koran Suara Karya dulu. Sekarang
Salah satunya itu di koran, di majalah dulu kan. Ada 2 orang lagi. Nah pada saat itu ya, karena 3 orang ini mau melakukan, ya karena kita teman ya waktu itu, dan kita nurut sama dia karena kita pikirin nanti akan ada ininya benefitnya buat kita. Benefitnya juga dia, ya udah kita kerjain bareng, kita jalanin bareng. Nah kadang-kadang lu pernah suruh motor cewek, udah nyetaknya di sini Sabang. Masih 13R-nya itu harganya itu 550. Wih, tahun berapa itu? Ya, itu tahun 97 98 itu. Zaman-zamannya kerusuhan itu. Iya. Tap dilihat. Oke, dilihat nih fotonya Kak. Foto cewek. Dibuang. Kalau bagus taruh di meja, dibuang. Gue masih inget itu. Kita ambilin satu-satu. Enggak. Itu bukannya sebuah penghinaan buat kita, buat gua. Itu sebuah tanda bahwasanya lu harus melakukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Jangan sampai fotonya dibuang. Oke. Disimpan. Itu filosofinya kayak gitu. Dan itu gue pegang sampai hari ini dari sebuah perilaku yang seperti itu. Nggak gue ambil jeleknya, cuma buat pelajaran, motivasi gue. Akhirnya gue pun bisa sama dia sama-sama liputan Piala Dunia ke Brazil. Oh ya. Waktu itu benderanya apa? Kalau dia kan dari tabloid bola. Ya, Mas Herli. tabloid bola. Nah. Gue kan dari harian Terbit. 2 orang fotografer Indonesia, harusnya 3. Sebenarnya 3, cuman satu lagi dari Reuters, cuman dia orang Indonesia. Oke. Kalau terus pada saat itu tabloid bola Erli Bahtiar, nah gue dari harian Terbit, ya gue jadi berdua di sana. Jadi kita dulu bareng di belajar sampai di Brazil, gue juga tetap belajar. Tetap nggak bisa gue yang namanya ngalahin dia untuk ilmu itu nggak bisa. Nggak bisa. Senior tetap utama. Dia lebih dari senior. Lebih dari senior. Baik. Om Erli, luar biasa nama Anda dicatat tuh sama Om Herman. Yang pasti kita tahu anak olahraga siapa yang nggak kenal sama Mas Erli kan? Iya, pastinya. Dan tapi yang satu ini, setelah ini gue juga penasaran gitu loh, bagaimana keluarganya Om Herman itu sendiri. Karena ada nama di sana, satu ya anaknya ya Om. Baru 1 dikasih. Itu Lionel. Ku nggak ngerti nih Lionel Messi apa Lionel. Yang jelas adalah itu punya histori tersendiri mengenai Piala Dunia di Brazil. Selepas yang satu ini. Dan Sundoro balik kembali barengan Hermansah, fotografer, Kang Foto, bahasaku yang pasti. Tadi Om Erli sudah disebut, tapi ku pengen tahu bagaimana keluarganya tadi yang namanya Lionel. Benar Lionel ya? Lionel. Terinspirasi karena partai final 2000 berapa? 2014 ya di Brazil, betul? Betul. Jadi gimana ceritanya gimana? Dulu waktu saya ke Brazil itu bisa dikatakan ya agak itu dadakan, dan saya nggak nyangka, saya itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk bisa liputan ke Piala Dunia, sepak bola liputan nggak ada, karena saya jujur pada saat itu saya bekerja pertama di koran yang bukan spesifik olahraga. Oke, ya. Dan koran tempat saya bernaung sampai sekarang ini pun nggak besar banget, biasa gitu. Cuman makanya keinginan saya untuk liputan ke Piala Dunia itu saya buang jauh-jauh. Ternyata pada saat saya buang jauh-jauh itu ternyata menghampiri saya sendiri. Gitu. 2014 sebelumnya saya kerja di koran, saya kerja di Sindo 2013. Beberapa bulan saya kerja di Sindo. Nah, kemudian 2014 awal itu bulan Januari saya pindah ke koran harian Terbit ini. Nah, kerjalah saya sebagai reporter. Sebagai reporter, bukan sebagai fotografer. Oh, awalnya gitu. Kerja 1 bulan pertama, ternyata di review itu pekerjaan kita oleh owner. Oke. Di situ raportnya si A, si B, si B, si C, berapa banyak ini tulisan-tulisan yang paling banyak, yang produksinya paling banyak, dan situ ternyata pas dilihat saya paling banyak. Oke. Itu owner itu juga nggak kenal saya. Langsung siapa tadi tuh anak olahraga yang tulisannya paling banyak, gitu. Dilihat lagi, oh ini Pak,
Hermansyah gitu. 197 berita dalam 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Langsung saya duduk di belakang, dia di depan, langsung dia berdiri, besok kamu ke Brazil. Kaget saya. Ngapain ke Brazil? Gitu. 2014 itu bulan Februari. Pembukaan itu bulan Juni 2014. Bayangin. Penutupan bikin akreditasi 1 tahun sebelumnya sudah ditutup. Iya. Saya ke Brazil ngapain? Wisatawan. Nah, ngapain? Buang-buang duit. Ya kan Iya. logikanya kita Iya. buang-buang duit, kantor baru lebih baik daripada buang duit buat saya jalan-jalan ke sana puluhan juta, mungkin bisa 100 juta karena Brazil. Ngapain? Gitu kan. Lebih baik buat investasi yang lain gitu. Beli alat apalah buat fotografer. Terbang lu. Akhirnya terbang tuh. Akhirnya saya bilang sama Red Pel saya, Pak, ini beneran saya ke Brazil. Ngapain? Cuman gak usah lah, akreditasi udah tutup. Ya ini owner yang minta, mau gimana? Ya udah. 2 minggu saya cuekin. Kemudian 2 minggu itu saya ditanya lagi. Setelah 2 minggu saya ditanya, gimana man mengenai Piala Dunia? Wah, gue nggak ngapa-ngapain. Karena gue pikir gue buat apa ke sana? Harus berangkat man. Bikin LPG-nya, bikin ini. Oh begitu. Ya udah, berarti serius kan? Nah, pada saat itu hari Kamis kalau nggak salah dulu ketua PSSI-nya itu saya itu dijabat oleh Pak Lanyala. Ada preskon U19 di rumah makan Lagunas itu di Istora, dekat Istora Senayan. Tap di sana saya ketemu, saya minta izin. Pak izin Pak, saya mau liputan Piala Dunia. Saya bilang gitu ke Pak Nyala dulu. Oh ya, dari mana? Dari kantor. Udah bagus. Lapor ke bilang itu ke Azwan. Oke. Saya ngomong ke sekjennya Azwan Karim. Iya. Mas Azwan, izin saya mau liputan ke Piala Dunia gini. Oh gitu. Dia bilang Bapak, udah. Nah, cuma gitu doang. Nah, kemudian saya bisikin lagi. Itu hari Kamis. Mas, kira-kira ada ID card gak? Gue bilang gitu. Oh, lu perlu ID card? Iya, gue perlu ID card. Udah, nanti hari Sabtu gue kabarin. Hari Sabtu dikabarin. Jam 2 siang hari Sabtu dikabarin, man, ini ada ID card. 1 buat lu, fotografer. Wih, pas banget. Nah, setelah itu gue bilang dong laporan ke kantor. Gue dapat ID card dari PSSI. PSSI yang tadinya gue disuruh 2 minggu di mana? Di Brazil, akhirnya gue 40 hari. Boy, mantap. 40 hari di Brazil, pada saat itu bini gue lagi hamil. Oh. Hamil 5 bulan. Gue tinggal 40 hari ke sana sampai dia nangis-nangis di bandara. Terus nangis-nangis, udah gue kan kerja. Gitu kan nangis sampai tukang taksi juga nanya, "Bu, kenapa Bu nangis? Ditinggalin Bu ya?" Gitu ya. Lu bayangin lagi hamil terus tiba-tiba pulang sendirian naik taksi kan. Bu pasti, ditinggalin ya Bu. Iya, Bu Suaminya ditinggalin. emang kayak gitu ya Bu kelakuannya gitu, Bu. Gitu kan macem-macem kan. Negatif ya? Negatif pasti. Negatif. Negatif. Nah, dari situ ya udah. Ketemulah kesempatan lah liputan motret di pinggir lapangan. Tar dulu lah, sampai situ dulu lah. Yang penting tadi pertanyaan gua, itu anak berbicara keluarga gimana ini? Nah, Keluarga dulu. Nah, yang kita anak ini obrolin. ya bukan ini berkaitan. Nah, anak gua ini, kenapa gua bilang Lionel Messi? Ini Lionel Messi, ini gua hanya 1 meter doang jaraknya. Oh. Gua mau tetenya 1 meter. Yang gue bukan siapa-siapa, yang tadi kan di awal gue bilang, nggak mungkin gak gue liputan Piala Dunia, liputan ini orang terkenal apa gitu. Nggak mungkin. Oke, nanti kita ambil buktinya dari Om Herman. Instagramnya atau media sosialnya lah. Kita kepoin gimana tuh 1 meternya Lionel Messi. Tapi mukanya kayak gitu juga ya masih? Masih. Masih awet muda ya? Terus gue pulang dari Brazil segala macem. Gak lama istri lahiran. Siapa ya? Yaudah, namanya ada Lionelnya lah. Ya gue nggak mau, gue pengennya Lionel Messi, cuman jangan terlalu Messi, jangan terlalu lengkap banget gitu kan, nggak enak, norak banget gitu kan. Cuman yang jelas ya udah Lionel biasa Aritz ya itu nama. Nah, dan itu juga gara-gara nama itu kepanjangan tangannya FIFA dulu pernah datang tahun 2020 ke rumah. Oh iya. Bikin autobiografi gua. Adanya tampilnya di fifaplus.com. Ya, FIFA. Nah, jadi dia melihat ada wartawan mantan peliput Piala Dunia yang punya nama anak itu terinspirasi oleh pemain dunia ya gitu.
Ya salah satunya gue lah yang datang ke rumah syuting apa segala macam sama anak, sama istri, keluarga, kayak gitu. Ini menurut saya pribadi pendengar podcast Pro 3 Siniar dimanapun Anda berada, ini bukan satu kejadian yang luar biasa sebenarnya. Kalau bagi kalangan olahraga ada teman RRI juga sebenarnya, dia peliput SEA Games di Thailand. Kebetulan Thailand kan Raja Sima pada saat itu. Dibuatlah namanya anak Raja Sima juga. iya. Kebetulan beruntungnya Om Herman menurut saya adalah di sepak bola tadi perwakilan FIFA datang dan melihat. Iya. Jadilah tuh barang namanya FIFA Plus, autobiografinya luar biasa itu, udah keberuntungan berarti. Udah berapa sekarang usia si jagoan? Itu dia baru 8 tahun. 8 tahun. Satu ya? 1 tahun ya. Satu. Baru satu. Dari Satu. Dari satu. Nggak usah Satu mancing-mancing, apa nggak ini? ada lagi. Satu istri kan? Iya, nggak ada satu lagi. anak maksudku. Sama. Anak satu pertama. anak, Wah. gitu. Tapi istri sendiri emang track recordnya wartawan juga ya? Kalau dia itu lebih ngurusin atlet dia sebenarnya. Mbak Herlin. Iya. Dia lebih ngurusin atlet. Saya kenal sama dia juga pada saat dia ngurus atlet kan. Sejak dia jebolan UNJ. Kemudian dulu ya sangat kerjanya dulu ya sangat berkaitan dengan olahraga Indonesia, dengan atlet, ngurusin apa segala macam. Gak hanya atlet yang diurusin, para petinggi itu pun koneksi juga ya. Ya banyak lah ketua umum PB apa yang kenal sama dia gitu kan. Cuman ya kadang-kadang kalau di rumah tuh ya suka berantem sih sebenarnya kalau lagi ngomongin olahraga gini kan. Pendapat dia punya pendapat sendiri karena dia kan bukannya orang awam di dunia olahraga. Betul. Dia tahu. Cuman saya juga orang olahraga juga, karena di media olahraga dari saya kerja dari koran Tempo kemana selalu saya di olahraga, nggak pernah di luar olahraga. Jadi kemana aja Mas Herman? Saya di koran Tempo pernah. Kemudian abis di koran Tempo saya dibajak ke Top Score. Olahraga Top Score. Kemudian abis itu saya kabur dari Top Score ke Goal. Karena olahraga Goal gitu. Goal tutup, kemudian saya disuruh bikin tabloid Liga namanya, khusus Liga Indonesia dulu. Oke. Nah, habis tabloid itu Liga itu selesai, saya masuk ke majalah basket, Slam Indonesia namanya, khusus basket. Jadi fotografer. Setelah itu ada lagi itu tutup 2 tahun, saya masuk ke koran Progol namanya, korannya yang kecil tuh. Progol kantornya di Fatmawati. Di koran Progol itu tutup hari Rabu, bilang hari Kamis saya sudah punya kerjaan, saya sudah pindah ke koran olahraga Go Sport. Hari Rabu malam Kamis bilang tutup, kita sudah nggak kuat. Oke. Hari Kamis saya sudah ganti baju Go Sport. Sampai akhirnya? Sampai Go Sport itu tutup. Kemudian tutup 2 tahun. Nah itu pas saat Go Sport tutup itu saya nikah kan. Abis nikah nganggur. Oh sempet nganggur ya? Iya. Abis nikah nganggur. Loh harian terbit kenalnya? Harian terbit itu abis itu saya nganggur itu, kemudian saya kerjalah di Sindo News. Sebagai penulis. Nulis itu di akhir 2013 sampai dengan hanya 6 bulan saya di sana. 6 bulan. Dibilang nih ada koran baru ya. Gue harus lari ke koran karena biar ada di lapangan. Sampai akhirnya masuk ke harian terbit. Sampai sekarang. Terakhir pengen ngomong adalah semua yang ditinggalkan Om Herman itu rata-rata hampir tutup kecuali Tempo, Sindo dan juga tadi apa? Harian terbit masih ada. Selepas yang satu ini gue balik lagi. Welcome back again bareng ada Danang Sundoro yang pasti orang keren. Kang Poto alias fotografer olahraga. Dulunya ya. Lo sekarang emang di mana, Om? Sekarang kan gue nulis. Oh nulis ya? Jadi redaktor tulis. Oh jadi maksudnya nggak mau dipanggil tukang foto lagi gitu? Bukan. Jadi kita punya sedikit ilmu di situ. Kadang-kadang harus dipakai. Cuman ilmu itu saat ini nggak saya pakai dulu untuk kegiatan saya sekarang. Saya nulis saja. Gitu. Iya. Oke. Tapi yang menarik tadi adalah terkait dengan jalan cerita atau di balik layarnya itu sendiri kita
pengen mengetahui bagaimana sih sebenarnya Piala Dunia itu sendiri. Ya, jadi gini. Lebih teknisnya gimana Om? Sederhananya Om. Teknisnya gini, Bung. Bung Danang. Jadi Agak seret kayaknya Bapak. Coba diminum oh dulu, iya, Pak. iya, minum dulu nih. Usah Bapak kayaknya. Perjalanan jauh apa gimana? Jauh. Aduh. Jauh gitu. Nah. Gimana? Wah, lempeng nih langsung tenggorokan. Gimana? Ya, jadi sebenarnya untuk kita ini khususnya fotografer olahraga di Jakarta ya, Ya. atau enggak di Indonesia, liputan Piala Dunia itu kita sebut sebagai naik haji. Iya, betul. Naik haji itu kalau di dalam Islam kan jika mampu, ya sama dengan naik Piala Dunia. Contoh, naik haji, kita punya duit banyak, kita sehat apa segala macam. Cuman yang di atas nggak bolehin, Iya. belum waktunya, kita nggak bakalan berangkat. Betul. Sama kayak di Piala Dunia juga kayak gini. Kantor kita banyak duitnya apa segala macam. Kalau misalnya federasi dalam hal ini PSSI tidak memberikan kuota itu kepada kita, kita nggak bisa sejalan. Kita bisa jalan ke sana ke liputan Piala Dunia. Cuma kita di pinggir. Liputan penonton lagi pada minum-minum bawa bendera di luar gitu kan, jalan-jalan gitu doang. Ya wisatawan itu. Wisatawan tidak menikmati liputan yang sesungguhnya di dalam. Betul. Alhamdulillah saya itu merasakan itu semua, baik liputan di dalam maupun di luar. Nah, walaupun itu tadi rasa terima kasih saya juga nggak bisa saya hilangkan begitu saja ya, lupakan begitu saja terhadap ya pengurus PSSI yang lama yang mengizinkan saya gitu, karena kan kalau nggak salah dulu untuk liputan Piala Dunia itu harus ada, kita mendapatkan kalau nggak salah namanya control number dan ada dua loh, control number satu lagi saya lupa lah apa kayak number atau apa, ada dua kode itu dari FIFA masuk ke federasi. Federasi itu nanti memilih PSSI dalam hal ini. namanya PSSI. Media mana saja Ya, yang bukan media mana saja sebenarnya, kepada wartawan yang mana yang mau dikasih. Oh, dan apakah ada, kalau di Olimpiade ya, seingat saya, mohon diluruskan senior. Jadi setiap negara itu diberikan jatah harus sekian katanya. Ya. Nah, untuk di bola ini sama. gitu. Untuk reporter berapa slotnya, untuk fotografer pada saat itu Indonesia hanya 2. Oh, Fotografer pada tahun 2014 itu ya. 14. Akhirnya yang dapat yang beruntung adalah Erli Bahtiar dari bola dan saya pada saat itu. Nah, kemudian kenapa harus harus semuanya itu kita tenaga harus siap. Iya. Kemudian keuangan juga harus siap. Iya. Ditambah lagi dengan izin itu harus ada. Nah, 3 faktor ini kurang lebih yang kita kita samakan ya kayak naik haji aja gitu. Nah, pada saat saya juga dulu nyaris sama Danang nggak dapat ID card. Oke. Walaupun saya dapat 2 kode itu dari PSSI dan itu saya bersurat kepada FIFA, sudah dapat itu, saya udah dipegang itu. Tiba-tiba FIFA bilang, kamu belum layak jadi fotografer internasional. Alasannya? Alasannya pada saat itu dia nggak yakin aja. Karena apa? Dia nggak yakin. Coba dibilang gini, coba kamu kasih saya supaya saya yakin, kirim ke saya ID card 6 bulan terakhir kamu liputan internasional. Apapun eventnya. Saya telepon teman-teman. Kebetulan istri saya sebelumnya ke Jerman. Oke. Ada kejuaraan dunia dayung. Iya. Saya bilang teman-teman fotografer yang lain semuanya, minjem ID card segala macam. Minjem ID card, saya scan, mukanya saya ganti, namanya saya ganti. Begitu juga punya ID card istri saya itu. Saya ganti semuanya. Nah, Iya. yang penting kurun waktu 6 bulan terakhir liputan internasional. Oke. Alhamdulillah teman-teman nggak bantu kan, dikirim lah. Mana ini kameranya mana yang on nih? Coba nih, FIFA nih mukanya kayak gini nih, Herman sana 2014 Brazil. Tapi akhirnya lolos sensor, artinya masuk liputan dan bisa meliput langsung. Yang lebih ini lagi adalah, yang lebih itu lagi, saya kan sebelumnya kan sebagai official foto di PSSI. Oke. Official. Jadi pada saat Indonesia lawan Belanda, Indonesia lawan
Arab Saudi, kita lawan Chelsea, kita lawan Liverpool, kita lawan Arsenal, sebelumnya ada Sevilla datang, Uruguay datang. Saya itu sebagai fotografer official yang duduknya itu antara ini benchnya wasit, ini bench pemain, ya saya duduk di sini, motret di tengah-tengah sini, dan all access field of play-nya itu saya all access kemanapun bisa. Nah, itu sih setuju Om. Pada saat itu, setelah acara itu saya foto bareng dong. Saya foto bareng sama Gerrard, saya foto bareng pernah sama Ruben Fuller, kemudian sama John Terry, Mourinho, segala macam. Dan foto-foto itu saya kirim ke FIFA. Besokannya email approve. Luar biasa. Ya, artinya apa? Artinya saya juga itu loh, ada salah satu cara-cara untuk kita untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan siapapun ya. Kalau misalnya kita punya kualitas itu, kok ada saatnya kita harus bisa foto dengan orang-orang penting, apalagi pemain basket kah, atau pemain sepak bola kah, atau pemain apa yang penting datang ke Indonesia, ada kesempatan kita foto aja. Betul. Itu buat portofolio kita nantinya. Dan itu berguna. Kenapa? Saya kirim malam itu akreditasi dengan foto-foto. Mungkin kalau akreditasi bisa lah bohong lah. Cuma kalau foto, kita foto bareng sama ini kan, langsung ini fotografer internasional nih, langsung approve. Terbang tuh hari itu juga berapa hari kemudian ke Brazil? Sebulan kemudian saya terbang dengan cuman sebelumnya kan gini, 1 bulan sebelum kick off itu FIFA itu, nih setelah akreditasi udah keluar nih dari FIFA, udah keluar, itu kan nanti kan kita dapat tuh kodenya, PDF-nya kita dapat, tinggal kita bawa ke sana, ke tempatnya, kita print kan di sana kan. Nah, sebulan sebelum kick off itu kita dikasih yang namanya jadwal pertandingan semifinal, pertandingan babak penyisihan. Nah, inilah kaitannya dengan kita harus mampu memanage kesehatan kita harus memanage keuangan kita harus mampu memanage planning kita, waktu kita di sini. Karena apa? Pada saat mereka ngasih jadwal babak penyisihan, itu kan banyak pertandingan. Kita milih tuh, kita mau liputan yang mana. Nah, kalau misalnya kita sekali liputan, 2 kali liputan, kemudian 3 kalinya kita nggak liputan, keempat kalinya kita bisa nggak boleh liputan. Makanya disitulah kita harus benar-benar mampu memanage. Kira-kira kita nggak bisa, kan namanya Piala Dunia kan mainnya itu kan nggak di satu tempat. Main di tempat ini. Nah, sehingga kita harus bisa ngukur pada saat hari Senin kita partai Argentina lawan Portugal di sini, kita untuk ke partai selanjutnya kita bisa liputan nggak nih? Kita bisa jangkau nggak nih? Kita harus ngukur itu, ngukur waktunya, ngukur ininya. Karena tidak mungkin di dalam satu venue stadion itu tim itu main 2 kali di babak penyisihan. Dan di Brazil waktu itu pertama kali diliput? Saya pertama kali di Sao Paulo. Apa tuh? Pertandingan apa? Partai pembuka. Brazil lawan saya lupa pada saat itu. Nah, kemudian dari situ saya waktu itu nggak jauh-jauh kotanya. Sao Paulo, 3 kota, Sao Paulo, Belo Horizonte, sama Rio de Janeiro. 3 kota ini aja. 3 kota ini juga udah lumayan jauh-jauh. Dari Sao Paulo ke mana? Ke Belo Horizonte itu 6 jam. Kita naik bis 6 jam. Jam 12 malam kita jalan dari stasiun, jam 6 pagi kita nyampe. Gitu kan, istirahat sebentar terus langsung lagi cari ke stadion, nyari stadion lagi, langsung menuju stadion gitu. Bayangin aja. Ini juga kadang-kadang nih, dulu saya sebagai fotografer dulu, saya disuruh liputan. Liputan basket ya di Hall C. Jam 2 ini lawan ini. Oke, kita datang dong, kita motret. Tiba-tiba bunyi masuk. Liputan Persija main di sini nih. Oke, jam 3:30. Oke. Kita langsung masuk. Di FIFA nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tantangan selama di Brazil tuh apa? Tantangan itu adalah waktu. Kita harus benar-benar mampu memanage waktu, karena kalau kita meleset salah sedikit, ganjarannya kita nggak bisa liputan. Oke, mau dikoreksi. Brazil itu katanya nih
kalau kata senior, karena kebetulan lo RRI juga pernah meliput senior saya, almarhum Bang Firman Sagido. Iya, betul. Itu kotanya boleh dikatakan agak ekstrim. Betul. Tingkat kejahatannya tinggi. Mau dikoreksi dulu kalimat itu. Betul ya? Betul. Nah, itu gimana tuh tantangan? Nah, jadi gini. Jadi setiap perempatan gitu ya pada saat itu. Memang sebelumnya kan ada kawan kita yang dari koran lain memang dia melaporkan pernah dipalak lah, handphonenya diambil apa segala macam. Oke. Itu benar kejadian. Nah, kemudian sehingga kan membuat kita was-was, khawatir. Coba nggak harus takut sih sebenarnya, cuma kita harus lebih mawas diri aja gitu kan. Iya. Nah, pada saat pelaksanaan Piala Dunia itu yang saya lihat di sana itu, setiap perempatan itu polisi cewek dan cowok badannya gede-gede selalu begini di perempatan. Iya. Pasti tuh minimal tuh 4 orang. Hah? Selalu begini, ngeliat jalan begini, ngeliat gini. Tap gitu. Setiap perempatan. Nah, kita ada aman pada saat pembukaan sampai penutupan itu aman. Amannya arti katanya semua perempatan segala macam itu, semua tempat-tempat yang banyak turisnya untuk itu dijaga dengan ketat. Ada polisi. Intinya ada polisi, aman lah. Aman dan mata dan jaganya itu nggak kelemar-kelemar. Begini, ini pistol di sini lagi apa tempat yang listrik itu loh, yang listrik begini, strum. Begini ngeliatnya. Gitu. Nah, suka dukanya apa, Om? Nggak terlalu tanggung. Apa yang kita khawatirkan adalah kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman tuh di warung kopi gitu kan. Terus di sana itu ada yang jalan 5-6 orang. Anak muda, udah tua-tua lah kasar gitu. Cuman ada satu anak kecil, nah itu yang perlu diwaspadai. Oh gitu. Anak kecilnya? Karena yang mengeksekusi anak kecil. Loh, maksudnya? Jadi yang anak gede ini malak nih misalkan. Tapi yang nusuk, yang nembak tuh anak kecil. Jadi bukan orang gedenya. Karena di sana itu yang anak kecil itu bebas. Masih dianggap itu masih di bawah umur. Oh. Dan itu apakah kejadian waktu di Brazil? Ada sempat kejadian, makanya kita kalau lagi nongkrong gitu, kalau misalnya kita lihat nih lagi nongkrong, wah yang lewat nih orang anak gede semua, itu relatif aman. Oh gitu. Iya, kalau ada anak kecilnya, nah itu kita mau sendiri agak-agak kita harus punya, wah gimana caranya buat lari, buat ini, buat itu, harus berlindung kemana. Iya. Gitu. Terakhir, sebelum kita ke segmen berikutnya, Mas Herman, suka dukanya apa sih poinnya di Brazil ini? Ya suka dukanya adalah kan kalau suka itu ya gue mengemban tugas di sana, apalagi pada saat itu pas di Ramadan kan. Oh, pas puasa ya? Pas puasa, Iya, gue di iya. sana pas puasa. Puasa ya? Puasa. Puasa. Beneran. Penekanan kalimatku adalah puasa ya? Puasa. Puasa. Iya. Berarti Anda puasa juga maksudnya? Ya, puasa. Pencitraan apa kita nggak tahu, hanya dia sama Tuhan yang tahu lah Bukan, makanya. lu nanyanya kan puasa kan? Iya. Nggak nanya bukanya jam berapa kan? Oke, fine. Kok dari subuh sampai 12, jam 12 gue puasa. Lu nggak nanya jam bukanya gue jam Nggak usah dilanjutin lagi kalimatnya, udah sampai situ aja berarti. Berarti jawaban gue nggak salah dong. Nggak Puasa salah. ya gue puasa. Apa suka dukanya? Puasa kondisinya pada saat Puasa itu. Oke. mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kayak gitu. Pasti pengalaman gue menambah, uang saku pun menambah. Kan jelas. Dibayarin. Itu. Oh iya, Kapan bayarin. lagi bisa kan? Kapan lagi bisa main maksudnya liputan yang olahraga yang kelas dunia. Liputan ya bisa ada di dalam stadion. Tidak ya hanya jarak berapa meter gitu. Dengan pemain seperti itu. Ya yang itu yang menjadi mungkin banyak yang diimpikan juga oleh beberapa fotografer ya. Oke. Seperti History itu pasti masih terngiang sampai kapanpun yang pasti, dan gratisan itu yang pasti utamanya. Pengalaman gratisan, poinnya adalah pengalaman itu sendiri. Selepas yang satu ini kita coba ngomongin tentang bagaimana peluang dan juga jagoan dari Mas Herman. Balik lagi barengan Danang Sundoro yang pasti. Pro 3 Siniar menemani Anda, spesial edisi adalah tentang Piala Dunia. Kita masih kepoin bagaimana menjadi peliput wartawan sepak bola dunia barengan Hermansyah. Bung, ID card cara dapetnya gampang nggak? Walaupun tadi harus ada dapat restu. ya, bahasanya ID dari card itu PSSI. emang pasti agak susah ya. Susah, cuman
akan jadi gampang kalau kita dapat restu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapatkan ID card itu, bukan semerta-merta dengan ID card itu kita bisa liputan ke dalam. Baik itu fotografer maupun reporter ya, tulis. Nah, jadi ID card itu hanya mengantarkan kita, ini pengalaman saya ya, hanya mengantarkan kita dari pintu depan stadion sampai ke media center, sudah cukup. Loh. Dan ID card itu didapat dari Indonesia? Didapatnya di sana. Oh, pasti kita terbang di pas kita negaranya. di sana, Oke, baik. Sampai media center. Sampai media center. Media center ke dalam stadion? Ada caranya lagi. Nah, makanya jadi kalau misalkan fotografer dia pasti pakai rompi. Nah, rompinya itu di sini itu pasti ada kantong. Kantongnya warna transparan. Nah, kantongnya itu untuk apa namanya? Untuk menyelipkan tiket untuk masuk ke liputan. Nah, makanya kita kadang-kadang lihat kan di announce stadion pertandingan ini lawan ini jumlah penontonnya tuh berapa banyak, berapa ribu. Nah, itu termasuk dengan kita liputan fotografer. Nah, kapan kita mendapatkan mendapatkan tiket itu? Nah, itu dapat di tiket itu 1 bulan sebelumnya. Kan tadi saya sudah bilang sebelum kick off Piala Dunia, FIFA sudah merilis pertandingan mana aja yang harus diambil, yang ingin diambil. Oke. Setelah kita nulis, kita minta pertandingan ini yang sudah yang kira-kira itu kita bisa menjangkau, kita bisa berada di sana di waktu yang tepat, gitu kan? Akhirnya FIFA approve. Setelah pada FIFA approve, ya udah kita di hari pelaksanaan ya kita menerima tiket itu. Jadi perencanaan itu sudah disiapkan dari Jakarta. Dari Jakarta. 1 bulan sebelum kick off. Termasuk pemilihan segala macamnya ya. Itu untuk babak semifinal. Untuk babak penyisihan. Oh, semifinal? Beda lagi, nanti dibuka lagi. Setiap babak tuh akan dibuka. Nah, makanya bagi peliput Piala Dunia, dia akan masuk ke dalam namanya extranet. Jadi itu sebuah situs yang masuk itu khusus untuk peliput Piala Dunia aja. Gitu, karena pada kita mendapatkan akun itu ya karena kita mendapatkan itu tadi yang di awal ada control key sama control number itu yang kita dapat dari federasi, itu yang mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam akun yang khusus wartawan peliput Piala Dunia. Nah, di situ banyak itu informasi terkait jam latihan sebuah tim di mana, kemudian press conference jadwalnya di mana. Terus bahan hasil press conference itu dicemplungin di situ sampai dengan schedule pertandingan ini kita mau yang mana di dalam situ di extranet itu. Dan kondisi saat ini Piala Dunia Qatar pun sama. Harusnya sama. Historinya seperti itu harus juga. Sama seperti itu pasti. Karena di extranet itu sampai sekarang juga di email itu pasti sering dikirimin oleh FIFA untuk meliput Piala Dunia, undangannya, kemudian dia bilang sudah dibuka pembuatan akreditasi Piala Dunia Qatar sebelumnya gitu kan. Walaupun Rusia juga sama disebutin juga sudah buka gini-gini. Kemudian kalau itu kan hanya di email doang. Kalau saya masuk ke extranetnya ke yang khusus yang peliput itu di situ akan lebih detail lagi, akan lebih rigid lagi. Ini press con, ini isinya ini, terus kemudian jadwal latihan di sini. Anda bisa masuk ke extranet kalau sekarang ini? Masuk. Bisa. Walaupun nggak berangkat gitu maksudnya. Iya, karena kan nama saya karena sudah pernah. Karena nama saya kan sudah tercatat di FIFA. Oh, itu ya. Gitu. Ya. Baik. Baiklah. Sama itu juga jadi bayangin aja. Pertandingan jam 3:30 sore. Itu jam 7 pagi, itu wartawan tuh sudah ngumpul di depan stadion untuk masuk. Pintu stadion masuk jam 9. Jadi kita nongkrong harus jam 7 pagi. Serius? Hampir sekitar dari jam 7 pagi sampai jam 4. Hampir 6-7 jam. 6-7 jam, iya. Nah, jam 9 itu kita masuk ke media center nih. Nah, nanti di media center itu kita ngapain? Kan pertanyaan kayak gitu. Iya. Nah, jam 11 dibuka counter. Ada counter untuk fotografer, ada counter untuk reporter. Oke. Untuk apa itu? Untuk itu loh, menukarkan yang namanya kita untuk masuk ke dalam untuk mengambil tiket kita.
Nah, Oke. contoh gue fotografer nih. Fotografer itu karena gue sebutannya pada saat itu, gue sama Mas Erli ya, sebutannya itu adalah fotografer internasional. Karena gue dari Indonesia, Indonesia itu bukan penyelenggara, Indonesia bukan kontestan, kayak gitu, sehingga kita dianggapnya sebagai fotografer internasional. Oh. Sehingga kita mendapatkan slot untuk memilih tempat di mana kita akan motret itu belakangan. Oh. Didahulukan kantor berita, kemudian tim peserta yang harus milih di mana kita duduk sebagai fotografer. Oke. Nah, kemudian setelah itu selesai masanya, udah habis, kemudian itu main di mana itu? Mainnya di Jakarta. Ya udah, wartawan Jakarta untuk lebih dulu ngambil tempatnya. Nah, setelah itu baru wartawan internasional ngasih tempat. Makanya kalau misalnya kita lihat di wartawan internasional itu, kalau misalnya ini stadion, yang paling enak tuh ini gawang. Ini band pemain. Yang enak itu motret tuh di sini, itu nggak di sini. Pojokan. Di sini. Paling enak tuh datang ke sini. Nah, kita dapatnya di sini. Di sini, karena di sini diisi oleh wire nih. Oke, wire itu kantor berita. Terus banyak nih 250 orang nih dari sini kemarin nih. Udah diambil semua. Kita sisa di sini. Ya masih untung lah kita dapat lah daripada enggak. Gitu. Nah, itulah Nah, kita ngantri, duduk dulu, ngantri gitu. Makanya setelah kita ngantri sudah dapat ya. Itu dapat jam berapa ya? Jam 1, jam 11 dibuka. Kita ngantri kurang lebih jam 1 kita dapat. Nah, nanti akan ada antrian kedua. Apa tuh? Antrian kedua tuh adalah FIFA itu kerjasama dengan yang namanya produk sponsor. Oke. Kayak C atau enggak N untuk motret gitu kan. Iya. Mereka menyediakan, saya dipinjamkan lensa atau kamera. Jadi itu yang minjam bebas. Semua negara, semua fotografer kalau free segala macam. Oke. Kayak gitu. Jadi setelah kita mau minjam ya udah kita ngantri baru kita dapat. Dan semua nggak hanya dari Indonesia ya, dari luar negeri semua tuh ngantri panjang baru dapat. Nah, jadi itulah. Jadi maksud saya adalah liputan Piala Dunia itu, FIFA itu menggiring kita, membuat kita untuk disiplin dan harus melihat ini. Ini penting loh, pertandingan ini penting, cabang olahraganya ini penting, sehingga lu harus fokus, harus komitmen untuk meliput ini, nggak bisa disambi. Iya. Nah, saya rasa poin itu yang ingin disampaikan oleh FIFA dengan pengetatan segala macam untuk kita bisa masuk ke dalam. Baik, disiplin itu penting, poinnya itu. Tapi Mas Herman, kondisi kita berbicara adalah kondisinya di tengah euforia Piala Dunia. Qatar sudah memasuki fase semifinal. Ya. Tim underdog mampu memberikan tajinya. Tim unggulan hanya sekedar nama saja, ya kan? Alias pulang kampung. Beberapa kayak gitu. Saya tahu Anda agak tersinggung karena Italia tidak hadir. Argentina, Kroasia, dan juga Perancis, Maroko. Ya. Catatan dari Anda 4 negara ini. 4 negara ini luar biasa ya. Ada ketergantungan ya. Bukan ketergantungan, keterkaitan. Maroko menjadi tim fenomenal. Yang tadinya di babak penyisihan pun mereka nggak dilirik sama timnya itu. Iya. Tiba-tiba jadi juara grup. Bahkan Kroasia di bawahnya dia. Iya. Luar biasa. Dan satu lagi, Maroko pun menjadi satu-satunya tim yang yang tim lain tuh nggak bisa ngejebolin gawangnya si Bono dalam waktu normal. Yang bisa ngegolin cuman temannya sendiri, gol bunuh diri kayak gitu. Itu fenomenal segala macam. Nah, kalau misalnya ini terjadi, Maroko misalkan di 4 besar ini dia menang lawan Prancis, itu akan jadi hal yang luar biasa, ya kan. Cuman juga Prancis pun juga tidak akan tinggal diam. Dia ingin melakukan back to back seperti yang dilakukan oleh Italia dan Brazil. Habis juara, besokannya juara lagi. Dan ini momennya Prancis. Dan dari awal saya juga pun feeling Prancis. Jadi Mas Herman ini jagoin Prancis, betul? Ya, dari awal. Kenapa nggak Argentina? Lionel. Argentina. Kalau saya lihat sih ya,
udah memang misinya dari Messi ini kan untuk mengangkat trofi dia pertama kali dan yang terakhir ya, karena ini kan Piala Dunia dia yang terakhir setelah 5 kali ya main. Cuman ya setelah kita amatin ya saya ngelihat perjalanannya itu ya kayaknya agak berat gitu, agak berat Argentina ini itu untuk jadi juara. Kalau ini pandangan saya sebagai orang awam lah kasarnya gitu. Karena banyak pandangan-pandangan yang lebih jago lagi kan. Pandangan lensa dan juga pandangan seorang awam itu agak berbeda. Artinya tuh kamu fotografer cukup hanya mengati, wah ini posisinya asik ini untuk difoto gitu kan. Iya. Beda dengan komentator. Nah itu dia. Padahal Om Herman tadi katanya sering ngetik juga Nah, gitu kan. iya. Gitu. Jadi final idealnya adalah Final idealnya ini Argentina Perancis. Argentina Perancis, sama yang juara Juaranya Perancis. Argentina. Perancis. Oh, Perancis. Biar back to back tadi. Ini agak berdebat sedikit kalau kayak gini. Baik, selepas yang satu ini, yang pasti aku pengen sedikit memberikan pertanyaan cepat. Nggak butuh alasan, hanya butuh pilihan. Semoga bisa agak narik napas sedikit bagi seorang senior Hermansyah selepas yang satu ini. Dan langsung dulu balik di kesempatan yang terakhir Pro 3 Senior barengan Hermansyah yang pasti. Mas, lu mau minum dulu Mas? Oke. Tarik nafas dulu Mas. Di segmen terakhir ini, gue pengen ngajak seniorku ini untuk menjawab pertanyaan dengan cepat. Oke. Gue nggak butuh jawaban lu, Mas. Terus? Gue butuh nggak butuh pendapat maksudnya. Oh, iya. Nggak butuh alasan. Yang penting Hanya cepat butuh aja. Jawaban cepat. Olahraga atau politik? Olahraga lah. Budiarto Sambas atau Sabto Anggoro? Budiarto Sambas. Budiarto Sambas atau Budiarto Early? apa? Atau Early? Early lah. Oke. Badminton atau sepak bola? Sepak bola. Lanyala Mataliti atau Zainuddin Amali? Maksud lu apaan? Zainuddin Amali. Zainuddin Amali. Terakhir ya. Ya. Wartawan media penyiaran atau wartawan media online? Wartawan media online. Media online. Oke, clear. Kita kupas. Ada dua di luar dari skenario. Tuh orang di balik layar gue ketawa tuh. Olahraga politik? Olahraga. Olahraga. Budiarto Sambasi atau Sabto? Budiarto Sambas sih. Dua-duanya pengamat ya? Iya. Olahraga ya? Iya. Budiarto, Mas Budiarto atau Mas Early? Early Batiar. Kenapa? Dia Nggak yang konsisten loh. bukan, lu pertanyaan lu aja gak konsisten, lu gimana harus konsisten gitu kan? Iya. Early ya, Mas Early. Iya loh. Mas Early, karena beliau yang udah berjasa secara nggak langsung ya. Dia nggak berjasa, Oh nggak berjasa. dia nggak berjasa apa-apa sama gua. Dia yang membuat gua kayak begini. Oh itu luar biasa. Itu lebih dari itu. Jadi bukan kalimatnya bukan berjasa. Iya, lebih dari itu. Gara-gara foto lu yang lu buang itu ya, Nah, dibuangin itu. sama dia ya. Itu. Sampai akhirnya bisa keluar negeri gitu kan, sampai sekarang luar biasa. Tadi apa nih? Menpora, Zainuddin Amali atau Lanyala Mataliti? Apa tadi jawabannya? Jawaban gua ya jadi Amali. Kenapa Lanyala Mataliti? Karena tadi di awal ente ngomong kalau misalnya di zaman pada saat itu PSSI-nya adalah Lanyala Mataliti, betul ya? Iya. Ini koreksi nih, Iya, betul. koreksi kan? Koreksi. Pak Nyala, salam hormat. Pak Amali, salam hormat Pak Amali. Ini Herman, senior saya. Lu bentrok-bentrokin lu namanya deh. Clear. Badminton atau sepak bola? Sepak bola. Tapi hobi badminton kan ya? Suka main badminton. Suka badminton. Wartawan media penyiaran atau wartawan media online? Online. Online ya? Karena lu nggak butuh pendapat gue dong, nggak butuh kan? Nggak perlu. Karena apa kalimatnya? Titik-titik ini jadinya jatuhnya. Iya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Karena nggak butuh. Kan di awal kan bilang nggak butuh. Kalimat terakhir nggak perlu dijawab, biar dia saja sama Tuhan yang tahu. Yang pasti terima kasih banyak Om Herman. Terima kasih. Waktunya. Oke. Sharing pengalamannya luar biasa. Oke. Yang pasti kita
anak-anak muda yang baru kelahiran 80-an ini 90-an ini kayak saya gitu kan, baru kemarin dapat KTP. Iya. Sangat-sangat tertolong yang pasti. Sebelah Terima kasih bagian mana yang 90-an? Sehat selalu seniorku. Om Herman. Senang. Pro 3 senior. Salam olahraga. Salam olahraga aja ya. Dan Danang Sundoro pamit undur diri. Yang pasti next time kita akan berbincangkan yang lebih menarik dengan topik bahasan yang menarik. Saya Danang Sundoro pamit undur diri. Salam Pro 3 Senior. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.